Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di channel baru Jamu Insan Serblawan ya, channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk berwirausaha guys. Nah, jadi di video pada kesempatan kali ini Insan mau membahas sebuah pertanyaan ya guys ya. Ada pertanyaan yang masuk dari kolom komentar seperti ini guys. Bang, bagaimana cara ataupun dari mana cara petani pemula ya guys ya, kita bagaimana cara mulai usaha budidaya jamur tiram ini, dari mana titiknya gitulah mungkin ya guys ya, dari mana titik awal kita memulai jamur tiram ini, mungkin persiapan yang diperlukan untuk pemula ya guys ya. Nah jadi pada kesempatan kali ini mau bisa jelaskan sedikit buat yang bener-bener pemula nih ya. Dari mana mulainya? Yang pertama kalian itu harus cari backlognya dulu guys ya, supplier backlog, karena jarang sih pemula yang memang mau terjun dari awal sekali pembuatan backlog itu jarang. Jadi Insan sarankan untuk para pemula kalian cari dulu supplier backlog terdekat, untuk menguji apakah kualitas backlognya itu bagus atau enggak. Belilah dulu 5-10 backlog seperti itu guys, itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah belajar merawat ya guys ya. Dari 5-10 backlog itu kalian rawat dulu, kalian pahami dulu perjalanan miseliumnya berapa lama dia full, kemudian kalian amati penyiramannya berapa kali sehari yang bagus, kemudian kalian amati lagi berapa lama di waktu yang dibutuhkan untuk pertama si jamur tiram itu guys ya, seperti itu ya. Nah jadi itu tahapan awal pembelajaran untuk teman-teman ya yang benar-benar pemula. Saran Insan dari situ, karena Insan dulu terjunnya ke situ guys awal-awalnya ya. Nah kita cari dulu supplier, main-main ke tempat suppliernya, kemudian sharing, kemudian kita bawa pulang backlognya, kemudian kita rawat. Nah seperti itu cara yang pertama. Tahapan yang pertama, setelah kita berhasil menumbuhkan dari si 5-10 backlog ini sampai panenan pertama dan kedua, barulah kita masuk tahapan yang lebih serius, mungkin membuat kumbung lah ya guys ya. Kita buat kumbung mungkin ya kapasitas kecil-kecilan dulu lah untuk menghemat biaya ya guys ya. Mungkin ya ukuran 3x4 atau 4x4 itu udah cukup lah ya guys ya. Kalaupun kalian punya garasi, gudang, ataupun ada kamar kosong, itu bisa kalian manfaatkan guys untuk kumbung jamur sementara. Nah seperti itu ya guys ya, sampai kalian memang benar-benar udah positif nih, udah oke nih mau terjun ya kan. Nah seperti itu guys. Jadi kalau misalkan udah ada tempat, udah ada kumbung, baru tahapan selanjutnya kita mulai masuk ke fase perawatan yang lebih serius ya guys ya. Dimulai dari berapa backlog dulu bang untuk fase perawatan yang lebih serius? Nah ini saran Insan ya guys ya, disesuaikan dengan pasar kalian guys. Jadi kalau misalkan nih ya pasar kalian bisa menampung 5-10 kilo per hari, nah itu kalian bisa mulai merawat dari 500 sampai 1000 log. Itu guys, itu oke nya seperti itu ya guys ya. Jadi 5-10 kilo per hari itu bisa dihasilkan dari 500 sampai 1000 backlog guys. Itu kalau perawatannya bagus dan bibitnya bagus ya guys ya. Sambil kita merawat, sambil kita memahami, kemudian kita sambil mencari pasar-pasar yang baru lagi. Kemudian seiring berjalannya waktu, kalau kalian udah menemukan pasar baru, baru kalian bisa menambah kumbung. Kemudian kalau udah ada kumbung baru, pastinya diisi backlog baru. Lebih kurang perputarannya sih seperti itu ya guys ya. Karena Insan ini yang Insan ceritakan ini adalah tahapan ataupun fase yang udah Insan jalani, yang udah Insan lalui, seperti itu guys. Kemudian setelah Insan punya pasar 10-15 kilo per hari, baru di situ Insan mulai memberanikan diri eksperimen ya, terjun belajar membuat backlog sendiri guys, seperti itu. Karena untuk mendapatkan 5-10 ataupun 10-15 kilo per hari itu lumayan banyak lognya ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin biayanya minim seperti Insan dulu, nah itu belajar buat backlog lebih efisien guys. Nah, artinya apa? Kita bisa lebih menghemat budget. Jadi saat kita walaupun kerepotannya ataupun kesibukannya itu pas bertambah ya guys ya, tapi budget bisa kita tekan, kemudian keuntungan bisa lebih banyak dan bisa lebih berputar guys. Nah lebih kurang seperti itu guys ya. Jadi saat kita udah bisa punya pasar 10-15 kilo ataupun sampai 20 kilo, jadi saya sarankan kalian harus sudah belajar buat log sendiri guys, untuk mendapatkan hasil yang lebih oke. Lain hal kalau kalian itu punya usaha yang tetap ya guys ya, ataupun pekerjaan tetap seperti PNS, kantoran, dan menjadikan usaha budidaya jamur tiram ini hanya sekedar iseng-iseng, hanya sekedar sampingan yang menguntungkan, hanya sekedar hobi merawat ataupun sekedar mencari kesibukan, nah itu beda ya guys ya. Nah kecuali kalau kalian mau menjadikan pekerjaan jamur tiram ini menjadi usaha utama, itu saya sarankan kalian di titik 10
sampai 15-an kilo harus sudah belajar buat log sendiri. Nah, seperti itu guys. Yang mau belajar bisa ikut pelatihan online ya guys. Silakan dihubungin nomor yang ada di deskripsi ataupun di komen aja, nanti Insan arahkan ke WA adminnya guys ya. Nah, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau serius guys, bisa ya guys ya. Pelatihan online bergaransi sampai bisa bayar 1 kali, garansi seumur hidup, bimbingan, perawatan, pelatihan semuanya lah guys ya. Mencakup dari produksi, kemudian perawatan, kemudian pemasaran, pengolahan jamur crispy atau nugget jamur atau apapun yang mau kalian coba itu bisa dikonsultasikan. Nah, jadi keenakannya ataupun keuntungannya seperti itu guys. Nah, jadi untuk merekap semuanya, jadi teman-teman bisa ya guys ya, dari mulai main-main dulu ke tempat petaninya, pulang bawa backlog, belajar merawat dulu sampai udah jadi ataupun udah tumbuh, baru kalian bisa coba buat kumbung sederhana dulu guys, sampai pasti memang pemasaran kalian itu sudah duduk, sudah mantang, kalian bisa belajar buat log sendiri guys. Semoga bermanfaat guys. Itulah sekedar informasi yang bisa Insan berikan. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.